Selamat siang Ibu. Siang, Sus. Perkenalkan, saya perawat Radika. Saya biasanya dipanggil perawat Radika ya. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya perawat Radika. Ibu bisa panggil saya perawat Radika ya. Saya bertugas pada siang ini pukul 1 sampai jam 4 sore ya. Sebelumnya nama Ibu siapa ya Bu? Bu Arin. Biasa dipanggil ibu siapa? Ibu Arin juga ya? Iya. Saya lihat tadi Ibu menggaruk badan. Kenapa Bu? Badan saya gatal-gatal. Ibu tadi sudah mandi apa belum? Belum. Lah kenapa belum mandi Bu? Saya malas mandi. Ya nggak boleh gitu Bu. Biar bersih kita mandi ya. Kalau begitu Bu, bagaimana kalau kita bicara tentang perawatan kebersihan diri? Kira-kira waktunya sekitar 20 menit gimana Bu? Aja. Ibu berapa kali biasanya mandi Bu? Jarang, Sus. Kenapa jadi seperti itu Bu? Saya malas aja mandi. Kalau begitu kita sekarang bicara tentang pentingnya mandi ya. Coba Ibu pikirkan, kalau Ibu tidak mandi, apa yang Ibu rasakan? Badan saya gatal-gatal. Nah, sekarang saya akan menyebutkan apa gunanya mandi. Yang pertama, Ibu merasa bersih. Nah, yang kedua Ibu bisa jawab? Coba Ibu ingat-ingat dulu. Harum, Sus. Nah, betul. Lalu apa lagi Bu? Badan tidak gatal. Ya, betul. Kalau kita tidak mandi, apa akibatnya Bu? Badan gatal. Badan kotor, terus bau. Nah, betul sekali Bu. Nah, baiklah Bu. Sekarang coba Ibu sebutkan dulu alat-alat yang biasanya digunakan untuk mandi. Saya sebutkan dulu ya Bu. Pertama sabun. Lalu apa Bu? Sampo. Benar. Lalu apa lagi Bu? Untuk sikat gigi itu apa namanya, Sus? Odol. Iya. Ya, betul. Nah, Ibu kan sudah tahu kan alat-alat untuk mandi. Sekarang saya akan menjelaskan cara-cara mandi. Seperti ini, cuci rambut dan potong kuku. Kita mulai dengan mandi ya Bu. Pertama kita guyur seluruh tubuh. Ambil sabun, tuangkan sabun ke telapak, lalu gosok-gosok. Ibu Arin kemudian usapkan ke seluruh tubuh. Sekarang pakai sampo Bu. Pertama tuangkan sedikit sampo di telapak tangan, lalu gosok-gosok, lalu gosokkan di kepala. Terakhir kita guyur seluruh badan sampai sampo dan sabunnya hilang ya Bu. Nah, kemudian pakai handuk. Selanjutnya gosok gigi. Pertama beri pasta gigi di atas sikat gigi. Beri sedikit air lalu digosokkan ke mulut dan gigi. Setelah itu kumur-kumur dan buang airnya. Kalau sudah ganti baju dulu. Terus kita lanjutkan dengan memotong kuku. Kalau Ibu Ari melakukan kegiatan ini, nanti badannya tidak gatal sama bau lagi. Tiap hari Ibu jadi wangi. Sekarang saya praktekkan dulu, Ibu lihat ya. Nah, sekarang kita praktekkan di kamar mandi ya. Iya. Kebersihan diri, nanti Ibu mau latihan mandinya jam berapa Bu? Kalau sikat gigi, potong kukunya jam berapa Bu? Jam 5. Nah, Ibu bagaimana rasanya setelah mandi Bu? Badan saya segar tuh. Ibu masih ingat apa yang kita lakukan tadi? Masih, Sus. Ibu Arin tadi kan sudah dibuat jadwal kapan Ibu mau melakukannya. Besok saya cek ya sudah dilakukan apa belum. Kalau Ibu sudah melakukan mandiri tanpa diingatkan, nanti jadwal saya tulis ya. Kalau masih perlu
digantikan, nanti saya tulis lagi ya. Ya terus. Kalau begitu Bu, saya akan kembali ke ruangan perawat. Besok saya akan menemui Ibu lagi jam 9 pagi untuk latihan kebersihan diri lainnya. Tempat di ruangan ini saja. Bagaimana Bu? Iya Bu. Oke, permisi Bu. Sampai jumpa besok. Selamat pagi Ibu Arin. Masih ingat dengan saya? Masih sus. Oh, baik. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya baik sus. Iya Bu, Ibu tampak segar dan wangi ya. Ibu sudah mandi ya. Iya dong. Nah Bu, kalau sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan kegiatan merias diri atau berdandan. Tempatnya di sini saja ya. Waktunya kurang lebih 20 menit. Bagaimana Bu Arin? Iya bisa. Ibu Arin, saya lihat jilbab Ibu tidak pas ya. Terus Ibu Arin tadi setelah mandi sudah sisiran belum? Sudah. Ibu kuku tangannya panjang nih, kapan terakhir dipotong? Udah lama, minggu kemarin pada nggak salah. Gimana Bu? Apakah Ibu ada kesulitan melakukan kegiatan setelah kita jadwalkan kemarin Bu? Tidak sus. Ibu melakukan kegiatannya diingatkan perawat atau melakukan sendiri? Diingatkan. Oh iya Bu. Apa yang Ibu rasakan dengan kegiatan tersebut Bu? Saya merasa bersih. Ya Bu, betul. Nah sekarang kita belajar berdandan ya Bu. Ini saya ada kotek sama parfum. Ibu suka nggak pakai kotek kuku cantik loh? Suka sus. Pertama kita bersihkan kukunya ya terlebih dahulu. Terus kita oleskan di kuku sampai di kukunya sampai ya Bu. Nah cantik kan? Iya sus. Nah Bu, kalau Ibu melakukannya nanti akan terlihat lebih cantik lagi loh. Sekarang saya contohkan ya Bu. Lihat. Nah coba ya sekarang. Nah Ibu bisa melakukan berdandan ini setelah mandi. Kalau Ibu Arin suka kapan mau melakukannya Bu? Besok terus. Baiklah, kita buat jadwalnya ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah belajar berdandan tadi? Saya merasa kuku saya cantik sus. Nah, Ibu masih ingat kita tadi belajar apa? Itu berhias sus. Bagus, Ibu bisa mengingatnya dengan tepat ya. Nah, tadi kan Ibu Arin bilang ingin melakukan kegiatan berdandan besok ini. Akan dimasukkan ke jadwal harian Ibu. Nah, lakukan ya Bu. Iya sus. Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi ya Bu. Saya ke ruang perawat dulu ya. Nanti siang jam 12 kita latihan makan dan minum yang baik di ruangan aman. Dan besok kita akan bertemu untuk pelatihan berdandan lagi ya Bu, pada siang hari jam 12.45 setelah makan siang. Iya sus. Selamat pagi Bu. Apakah Ibu masih ingat dengan saya Bu? Bu, saya ini Ibu masih terlatih ya. Ya. Nah Bu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan kegiatan latihan makan dan minum yang baik. Tempatnya di sini ya Bu, waktunya lebih kurang 20 menit. Bagaimana Bu? Bu, Ibu biasanya itu makannya di mana Bu? Di ruang ini lah. Di mana ya Bu? Gimana Bu, apakah Ibu Radika ada kesulitan melakukan kegiatan yang pernah dijadwalkan Bu? Enggak ada. Wah, itu bagus sekali Bu. Tetap lanjutkan ya Bu. Buka bisa melakukan tanpa diingatkan ya Bu. Hebat sekali.
Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah mandi Bu? Saya merasa bersih, wangi. Kalau setelah berdandan Bu apa Ibu rasakan? Saya agak merasa rapi, cantik. Iya benar sekali ya Bu, Ibu sudah bisa melakukan ganti diri ya Bu. Bu, sekarang kita membicarakan tentang kebutuhan kita makan per hari, yaitu 1 kali makan kita dengan 1 piring nasi dengan sayur dan lauk pauk sama 1 gelas air ya Bu. Sekarang saya bertanya, apa yang harus kita lakukan sebelum makan Bu? Cuci tangan biasanya ya. Ya betul sekali Bu. Sebelum makan kita harus cuci tangan dulu ya Bu. Setelah itu kita harus apa Bu? Nggak tahu saya. Baik Bu, saya akan menjelaskan cara makan yang baik pada Ibu. Saat makan, kita harus menyuapkan makanan satu-satu dengan pelan-pelan ya Bu. Jika merasa haus, dan itu piring punya teman ya Bu. Jadi Ibu makan yang ada di piring ya Bu. Setelah Ibu selesai makan, Ibu bereskan ya Bu dan taruh gelas dan piringnya di tempat kotor, tempat cuci piring ya Bu. Setelah itu Ibu cuci tangan lagi ya Bu. Ibu Ayu, kalau Ibu makan tiap hari sesuai kebutuhan nanti, badan Ibu akan terasa nyaman di sana ya Bu. Jangan makan Bu. Ada suster Putri sama yang memberikan obat nanti ya Bu. Coba Ibu sendiri yang minta obatnya. Ya. Nah Bu, kapan akan melakukan makan lebih dulu nih Bu? Baik Bu, saya akan menjadwal masuk penjadwalannya Bu. Nah, bagaimana kakak Ibu setelah belajar latihan makan dan minum Bu? Bisa mengerti. Ya bagus sekali ya Bu, Ibu memahami ya Bu. Nah Bu, masih ingat kita tadi belajar apa Bu? Coba Ibu sebutkan. Waktu makan ini akan dimasukkan ke jadwal harian Ibu ya Bu. Nah lakukan ya Bu. Nah beri tanda jika Ibu sudah melakukan, jika Ibu melakukan secara mandiri, atau tanda bantuan orang lain. Tanda B jika diingatkan baru dilakukan, dan tanda T jika tidak dilakukan ya Bu. Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi ya Bu. Saya ke ruangan perawat dulu. Besok jam 9 pagi latihan lagi secara mandiri ya Bu, di sini saja. Waktu kurang lebih 20 menit ya Bu. Masih ingat dengan saya Bu? Wah, Ibu tampak segar dan wangi sekali ya Bu. Ya. Ibu pagi ini terlihat rapi ya Bu. Nah Bu, sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan kegiatan latihan BAB dan BAK secara mandiri, tempatnya di sini kurang lebih 20 menit ya Bu. Bagaimana Bu? Ya. Ibu biasanya BAB dan BAK di mana Bu? Yes. Nah, setelah Ibu BAB dan BAK, apa yang Ibu lakukan? Gimana Bu? Apakah Ibu ada kesulitan melakukan kegiatan yang telah kita jadwalkan Bu? Ya. Ibu melakukan kegiatan di kantor perawat atau melakukan mandiri Bu? Mandiri. Wah, bagus sekali ya Bu, Ibu sudah bisa. Sekarang saya tanya, gimana selama kita BAB dan BAK Bu? Ya betul sekali Bu, kalau kita mau BAB dan BAK kita ke WC ya Bu. Sekarang perawat Arin akan menjelaskan cara Ibu Ayu membersihkan diri setelah BAB dan BAK. Setelah BAB dan BAK, Ibu membersihkan anus atau tempat
Sekarang saya akan menjelaskan kepada Ibu Ayu tentang membersihkan diri setelah BAB dan BAK ya Bu. Setelah BAB dan BAK, Ibu membersihkan anus atau kemaluan dengan air yang bersih ya Bu, dan pastikan tidak ada bakteri atau air bersih yang masih tersisa di tubuh Ibu. Bagaimana cara Bu? Setelah Ibu Ayu selesai membersihkannya, jangan lupa sampai air kencing itu tidak tersisa di WC ya Bu. Jika Bu Ayu membersihkan air kencing seperti ini, berarti Ibu akan mencegah penyebaran kuman yang berbahaya yang ada pada kotoran air kencing Ibu. Setelah selesai membersihkan air kencing, Ibu Ayu perlu merapikan kembali pakaian Ibu sebelum keluar dari WC ya Bu. Pastikan resetting celana keluar dari rapi, lalu cuci tangan dan menggunakan sabun ya Bu. Sekarang kita latihan ya Bu. Ya. Nah, Ibu bisa melakukan latihan ini sewaktu Ibu ingin BAK dan atau BAB ya Bu. Jadi Ibu sewaktu ingin BAB atau BAK, Ibu bisa melakukan latihan kita lakukan tadi ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah belajar BAB dan BAK secara mandiri Bu? Saya tahu bagaimana cara buang air besar dan buang air kecil dengan baik, dengan benar. Ibu masih ingat kita tadi belajar apa Bu? Coba Ibu sebutkan. Cara membersihkan setelah buang air kecil dan buang air besar, membersihkannya dengan bersih. Ya, bagus sekali Bu. Ibu bisa mengingat dengan tepat.